Saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan para anak, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan para anak ada dalam kekuatan dan pimpinan tangan Tuhan. Kita mau terus bersandar kepadanya saja. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Bapa yang baik, syukur kami naikkan kepadamu, karena kami lagi diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, inilah kami, bersabdalah kepada kami supaya kami mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan selalu memiliki semangat yang dari Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, inilah Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyinya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu saudara-saudaraku dan para anak yang suka merenungkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang hidup kita terasa begitu pahit. Kita mengira bahwa segalanya tidak terjadi seperti apa yang menjadi keinginan kita. Dan selain itu, seringkali juga ditambah dengan banyak sikap orang di sekitar yang menambah kepahitan itu dengan asal bicara atau komentar. Mereka seolah tak memahami bahwa tiap orang kan dapat sedang menghadapi struggle-nya masing-masing dengan dirinya sendiri. Sementara ditambah lagi, jika memang kita pada saat itu belum selesai dengan diri sendiri, yang menyebabkan komentar, kata-kata pahit itu dapat membuat kita semakin merasakan kepahitan itu. Hari ini saudara-saudaraku, kita disajikan oleh sebuah kisah kehidupan, kisah kehadiran Tuhan Yesus di dalam sebuah pesta perkawinan di kota Kana. Di pesta itu Tuhan hadir melakukan mukjizat yang menyelamatkan kehidupan pernikahan mempelai itu. Bahkan tanpa mereka sadari, kehadiran Tuhan saudara-saudaraku yang menyelamatkan pasangan itu sejak memulai pernikahan mereka dengan mengubah air menjadi anggur. Pasangan itu diselamatkan dari dipermalukan dan dapat menjadi percik persoalan pernikahan mereka, kan? Namun puji syukur kepada Tuhan, mereka mengundang Tuhan Yesus yang berkuasa itu dalam pernikahan mereka.
Sehingga Tuhan yang mengetahui segala persoalan dan permasalahan manusia ada ketika itu hadir bersama dengan mereka. Dan Tuhan menolong dan menyelamatkan mereka. Jika Tuhan dapat menolong setiap orang, bahkan dari persoalan yang tidak mereka sadari, maka kita juga boleh yakin Tuhan pun dapat menolong kita dari segala sesuatu yang menjadi kepahitan kehidupan kita. Tuhan dapat melepaskannya. Tuhan ada. Apakah kita mengundang Ia dalam kehidupan kita? Mengundang itu artinya memberi Ia tempat yang terhormat dan terbaik. Lalu jadikanlah Ia tamu. Tidak hanya untuk setengah jam atau sehari, namun jadikanlah Ia sebagai tamu yang tetap. Sosok yang kita hormati dan persilahkan hadir mengisi kehidupan kita terus menerus dan selamanya. Dengan demikian maka Ia yang mengerti siapa dan bagaimana kita, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ia akan mendukung, menolong dan melepaskan kita dari berbagai kepahitan hidup ini. Namun persoalannya adalah, marilah kita menyadari dan menerima semua kepahitan hidup kita, dan kemudian mintalah dan percayakanlah kepadanya saja. Ia bahkan memahami apa yang tidak kita pahami atau tidak kita ketahui. Mungkin dalam benak kita terdapat pertanyaan ketika kita berhadapan dengan segala kepahitan itu. Mengapa ini terjadi pada saya? Atau apa yang harus saya perbuat? Jika saudara-saudara kita serahkan hidup kita kepada Sang Tamu yang berkuasa itu, Ia tetap hadir dalam hidup kita, kita akan menemukan bahwa Ia tidak akan menghakimimu, namun akan mengajakmu dan menerimamu untuk menerima segala kepahitan itu. Lalu Ia akan memahami bahwa segala kepahitan yang masih tersisa dan pertanyaan-pertanyaan yang masih muncul itu adalah sebuah proses penerimaan dan pemulihan yang ada di dalam dirimu. Ini masalahnya jadi ada di kita, manusia yang terbatas ini, yang seringkali tak dapat begitu saja, saudara-saudaraku, selesai dari segala kepahitan itu begitu saja, namun membutuhkan sebuah proses. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan para anak, selama Tuhan Yesus kita undang masuk dalam hidup kita, berkuasa, dan kita berusaha sebaik mungkin menuruti kehendak-Nya, maka janganlah khawatir, yakinlah Tuhan dapat melakukan bahkan yang ajaib dalam hidupmu. Saudaraku, umat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita umat yang mempersilahkan Tuhan yang berkuasa hadir dalam hidup kita. Tuhan, kita yakini berkuasa sanggup mengubah sedih menjadi kekuatanmu. Tuhan berkuasa mengubah sakitmu menjadi hikmatmu. Tuhan berkuasa mengubah kegagalanmu menjadi pengetahuanmu. Tuhan yang berkuasa itu menghiburmu di kala sedih, menguatkanmu di kala duka dan tak berdaya, dan menyertaimu di kala takut. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan rendah hati, dikala berhasil, bersyukurlah. Kalau sukses, percayalah kepadanya selalu,
dan persilahkanlah Ia hadir dalam hidupmu setiap saat. Kiranya damai, kekuatan, keberhasilan, dan segala macam berkat bersamamu selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang menguatkan kami bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami, bahkan segala sesuatu yang tidak kami ketahui. Engkau ada, Engkau mau menolong kami. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Bersamalah selalu dengan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sampai berjumpa kembali.